Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang penting. Dan bagi saya hal ini merupakan sesuatu yang sangat menggelitik. Ada apa gerangan yang terjadi? Beberapa tahun yang lalu hingga saat ini beredar foto Dewi Praswida, seorang wanita muslim asal Indonesia, bersalaman dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Ketika foto ini beredar di dunia maya, begitu banyak muncul tanggapan orang di sana. Banyak yang memberi tanggapan positif, banyak juga yang memberi tanggapan negatif. Dan dari tanggapan negatif ini, ada tanggapan yang sangat menggelitik bagi saya. Di sana dikatakan demikian. Dewi Praswida bersalaman dengan calon penghuni neraka. Maka sesi ini saudara-saudariku terkasih, saya beri judul bersalaman dengan Paus berarti bersalaman dengan calon penghuni neraka. Saudara dan saudariku terkasih, kita perhatikan foto di samping ini, kita kenal wanita ini. Ini adalah Dewi Praswida, seorang wanita muslim asal Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Dewi Praswida ini mendapat beasiswa dari Yayasan Nostra Aetate. Nostra Aetate ini dalam bahasa Latin, kalau di bahasa Indonesia kan artinya di zaman kita ini. Nah, Yayasan Nostra Aetate ini adalah yayasan milik Vatikan. Dan di yayasan inilah orang belajar tentang dialog antar umat beragama. Maka Yayasan Nostra Aetate ini merupakan sebuah deklarasi tentang hubungan antara gereja dengan agama-agama non-Kristen. Inilah Yayasan Nostra Aetate. Dan Dewi Praswida mendapat kesempatan untuk belajar di Vatikan di yayasan ini. Dan ketika dia berada di sana, dia juga sempat bertemu dengan Paus dan bersalaman dengan Paus. Maka berbahagialah Dewi punya kesempatan yang luar biasa ini. Demikian juga pada waktu belakangan ini, yakni Denny Iskandar pada tahun 2023 kemarin juga mendapat kesempatan mendapat beasiswa dari Yayasan Nostra Aetate ini berangkat ke Vatikan untuk belajar. Jadi ada sekitar 9 mahasiswa asal Indonesia, tentu mahasiswa non-Kristen asal Indonesia yang pernah belajar di Yayasan Nostra Aetate di Vatikan. Saudara dan saudariku terkasih, ketika Dewi Praswida bersalaman dengan Paus, dikatakan Dewi bersalaman dengan calon penghuni neraka. Saudara dan saudariku terkasih, ketika mengikuti berita pada waktu itu di media yang mengatakan atau pesan yang mengatakan demikian, saya terdiam pada saat itu. Saya terdiam. Kenapa saya terdiam? Karena pernyataan ini sebenarnya tidak ada. Sebenarnya pernyataan ini tidak ada. Tapi entah kenapa, entah mengapa, pernyataan ini akhirnya muncul. Maka saudara dan saudariku terkasih, bersalaman dengan calon penghuni neraka. Sekarang saya bertanya kepada Anda sekalian yang memunculkan pernyataan itu, atau mereka-mereka yang belum paham tentang gereja Katolik, saya mengajukan pertanyaan demikian. Apakah Anda tahu dan paham tentang apa itu gereja Katolik? Apakah Anda tahu dan paham apa itu gereja Katolik? Kalau seandainya Anda belum tahu dan paham tentang gereja Katolik, lebih baik tidak usah bicara. Lebih baik tidak usah bicara. Daripada bicara hanya menimbulkan dosa bagi Anda sendiri. Anda tidak tahu tentang gereja Katolik, tapi Anda bicara tentang gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, saya mau katakan demikian.
Gereja Katolik menekankan kasih dan pengampunan. Jadi gereja Katolik dengan begitu banyak ajaran yang ada di dalamnya, inti ajaran gereja Katolik ada di hal ini. Ada di poin ini. Gereja Katolik menekankan kasih dan pengampunan. Gereja Katolik hanya menekankan ini. Kemanapun gereja Katolik itu, atau dimanapun gereja Katolik itu berada, di sana yang ditekankan di dalam ajaran itu adalah kasih dan pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, kita lihat contoh. Begitu banyak gereja dibakar, gereja dibom, kemudian pembangunan gereja ditolak di sana. Apakah orang-orang Katolik menaruh dendam kepada orang-orang lain yang melakukan tindakan tidak manusiawi itu? Apakah terjadi balas dendam di sana? Dicari tahu siapa yang membom gereja itu, siapa yang membakar gereja itu, agama mana yang membakar atau membom gereja itu. Mari kita balas dendam. Apakah Anda temukan itu? Gereja Katolik dimanapun berada selalu menekankan dan mengutamakan kasih dan pengampunan. Gereja Katolik selalu menyerukan ini, menyerukan kasih. Bahkan dalam ajaran gereja Katolik, orang-orang Katolik diharapkan ketika berada di tengah-tengah dunia menjadi garam dan terang bagi dunia. Garam dan terang, kita ketahui saudara-saudari, berarti membawa hal-hal baik ke tengah-tengah dunia. Maka saya katakan, apakah Anda mengenal gereja Katolik? Kalau Anda tidak mengenal gereja Katolik, lebih baik tidak usah bicara. Cukup miris saya membaca tanggapan di media pada waktu itu bahwa Dewi Praswida bersalaman dengan calon penghuni neraka. Saudara-saudariku terkasih, apakah mata Anda tidak melihat apa-apa yang dilakukan oleh gereja Katolik? Misalnya, gereja Katolik tidak menaruh dendam, tidak membalas dendam kepada orang yang melakukan tindakan-tindakan keji itu. Gereja Katolik selalu menyerukan pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Apakah mata Anda tidak melihat? Saya yakin, saya rasa semua kita, mata kita semua tidak buta kok. Mata kita pasti melihat perbuatan-perbuatan orang-orang Katolik dimanapun berada. Kalau kita melihat perbuatan orang Katolik, lalu mengapa kalimat ini muncul? Saudara-saudariku terkasih, kemudian hal berikut. Gereja Katolik mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yesus hadir ke dunia selalu menyerukan hal-hal baik untuk dilakukan oleh umat manusia. Gereja mengikuti ajaran Yesus ini. Yesus dalam pengajaran-pengajaran mengutamakan kasih, mengampuni orang lain. Dan inilah yang ditiru, dilakukan oleh orang-orang Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat para pemimpin dalam gereja Katolik. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pemimpin dalam gereja Katolik, apakah ada ajaran yang melenceng? Apakah ada ajaran yang tidak benar yang diwartakan, diajarkan oleh para pemimpin gereja Katolik? Kita lihat para imam, para pastor sendiri. Dalam konten saya sebelumnya saya pernah katakan, coba datangi gereja Katolik. Dengarkan khotbah para pastor di dalam gereja itu. Apakah di dalam khotbah mereka itu, mereka menyinggung dan menjelekkan agama lain? Para imam, para pastor di dalam gereja Katolik pada saat memimpin perayaan, ketika khotbah atau ketika menyampaikan khotbah, mereka selalu menyerukan hal-hal baik. Mereka mewartakan Injil kabar sukacita, menyerukan hal-hal yang baik untuk dilakukan oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita lihat dengan jelas dalam diri para pemimpin gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, tidak pernah ada dan tidak akan pernah kita temukan para pemimpin gereja Katolik itu mengajarkan, mempengaruhi umatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini tidak akan pernah kita temukan, saudara-saudari. Tidak akan pernah kita temukan. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau mata Anda tidak buta, perhatikanlah ini. Lihatlah ini.
Kalau tidak percaya, saya pernah katakan juga dalam konten sebelumnya, kalau tidak percaya, datangi gereja Katolik terdekat dan saksikan apa yang terjadi di sana. Para pemimpin tidak pernah mengajarkan kami sebagai umat beriman Katolik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Semua para pemimpin kami di sana menyerukan, mewartakan hal baik. Dan diharapkan umat yang hadir pada saat itu mendengarkan, meneruskan hal-hal baik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal berikutnya saudara-saudari. Paus itu adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia. Tidak ada pemimpin yang lebih tinggi lagi dari Paus. Kita ketahui bersama, tadi sudah saya katakan, para pemimpin dalam gereja Katolik tidak pernah mengajarkan kesesatan kepada umatnya. Tidak akan pernah kita temukan. Apalagi seorang paus. Dialah pemegang tongkat gereja Katolik di dunia. Dia penguasa tunggal. Paus tentunya menyuarakan hal-hal yang baik, yang benar untuk umatnya. Maka Paus di sini kita lihat sebagai simbol perdamaian dunia. Paus itu simbol perdamaian dunia. Kemanapun Paus pergi, selalu menyerukan perdamaian, perdamaian, dan perdamaian. Tidak pernah Paus mewarta dari Vatikan mengajak umat Katolik seluruh dunia untuk melakukan sesuatu yang konyol. Itu tidak akan pernah terjadi. Paus selalu menyerukan hal-hal yang baik. Paus juga menekankan kepada para pemimpin gereja Katolik yang lain supaya melakukan hal-hal baik, mengajarkan hal-hal baik kepada umatnya. Tidak akan pernah kita menemukan itu. Kalau Paus sebagai simbol perdamaian dunia, dia adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia, maka layakkah kalimat tadi yang mengatakan Paus itu adalah calon penghuni neraka? Pantaskah kalimat itu Anda lontarkan? Saya yakin Anda tidak waras pada saat Anda berbicara. Saya yakin Anda sedang tidak waras. Kalau Anda tahu dan paham tentang gereja Katolik, maka Anda tidak akan serta-merta melontarkan satu kalimat yang membuat diri Anda sendiri berdosa. Saudara-saudariku terkasih, saya sangat menyayangkan pernyataan yang Anda sampaikan. Saya sangat menyayangkan. Dan saya sangat menyayangkan ajaran yang Anda terima. Saya sangat menyayangkan ajaran yang Anda terima. Sayang sekali. Agama itu adalah alat atau cara untuk orang bisa bertemu dengan Sang Penciptanya. Di konten sebelumnya saya katakan ini dengan jelas. Agama itu adalah alat. Agama itu adalah sarana yang membuat orang bertemu dengan Sang Penciptanya. Agama bukan Tuhan. Ingat baik-baik saudara-saudari. Catat ini baik-baik. Agama bukan Tuhan. Agama bukan Tuhan. Agama itu alat, sarana yang membuat orang untuk bertemu dengan Tuhan. Maka mengikuti analogi ini, agama tentunya di sini harusnya mengajarkan hal-hal yang baik kepada para pengikutnya. Harus demikian. Kalau agama itu adalah sarana, agama itu adalah alat, maka agama itu harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada para penganutnya atau para pengikutnya. Kalau Anda menyadari analogi ini saudara-saudari, Anda yang menyampaikan pernyataan tadi, kalau Anda menyadari analogi ini, maka wajarkah dalam khotbah atau ceramah para pemimpin Anda itu, di sana mereka mengangkat agama lain, mengangkat ajaran-ajaran agama lain, dan menjelekkan ajaran agama lain di dalam khotbah atau ceramah itu? Wajarkah Anda mendengar itu? Wajarkah itu? Mengikuti analogi yang saya sampaikan tadi, agama itu adalah alat, sarana mengantar orang bertemu dengan Tuhan. Maka agama tentunya di sana mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin Anda, pemuka agama Anda, justru di dalam ceramah-ceramah itu mengangkat ajaran agama orang lain dan menjelekkan, menertawakan di sana. Wajarkah itu? Saudara-saudariku terkasih, Anda menerima ajaran sesat dari para pemimpin Anda yang sesat.
Anda menerima ajaran sesat dari pemimpin-pemimpin Anda yang sesat. Tapi sangat disayangkan, Anda sudah tahu bahwa itu sesat, itu tidak baik, tapi Anda mengikuti begitu saja. Akhirnya apa? Karena di dalam itu yang diangkat oleh para pemuka agama Anda, para tokoh agama Anda itu adalah ajaran-ajaran agama lain, diobok-obok, ditertawakan di sana. Maka yang ada adalah rasa benci cuma terhadap agama-agama yang lain. Kita hanya memiliki rasa benci di sana. Karena agama lain itu diobok-obok, ajarannya diobok-obok di dalam ceramah atau khotbah itu. Ini pernah saya sampaikan dalam konten sebelumnya. Agama orang lain yang diobok-obok di sana. Jadi kapan Anda paham tentang ajaran agama Anda sendiri? Kapan Anda paham? Kalau logika Anda itu main, loh, kok yang diajarkan di sini, yang diangkat di sini, kok ajaran agama orang lain? Lalu diejek, dihina di sini, agama apaan ini? Anda harusnya bertanya. Akal sehat Anda itu harus jalan. Anda itu harus bertanya, ini agama apaan? Yang justru mengangkat ajaran agama lain. Diejek-ejek, ditertawakan di dalam khotbah atau ceramah itu. Agama apaan yang saya ikuti ini? Kalau waras akal Anda, otak Anda itu waras, Anda bisa menangkap ini. Kalau saya sendiri, pemimpin-pemimpin dalam gereja Katolik, ada yang melakukan ini, saya akan tinggalkan gereja Katolik. Karena bukan demikian yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi? Anda menerima ajaran itu, mengikutinya begitu saja. Saya sudah katakan tadi, agama itu adalah alat, jalan untuk orang untuk bertemu dengan Tuhan. Berarti seharusnya yang ada di sana adalah hal-hal baik dan benar yang diajarkan atau yang diwartakan. Tapi sayangnya Anda mengikuti begitu saja. Para pemuka agama menjelekkan agama lain di dalam khotbah atau ceramah. Anda ikuti saja. Dihina agama yang lain. Anda mengikuti saja. Apakah gereja Katolik pernah menghina agama lain? Atau pernahkah gereja Katolik mengkafirkan agama lain? Gereja Katolik tidak akan pernah melakukan ini. Karena apa? Gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Yesus Kristus. Kasih dan pengampunan ini menjadi hal utama yang harus dihidupi, dibawa oleh orang-orang Katolik dimanapun berada. Maka para saudaraku yang mengatakan hal-hal itu, teristimewa mengatakan bahwa Dewi Praswida bersalaman dengan calon penghuni neraka. Saya katakan di sini, justru yang menjadi calon penghuni neraka adalah Anda dan pemimpin-pemimpin Anda. Anda dan pemimpin-pemimpin Anda. Karena apa? Untuk masuk surga dan tidaknya, itu bukan hak kita untuk menentukan. Tapi belas kasih Tuhan yang menentukan. Tuhan punya hak. Siapa boleh masuk surga, siapa yang tidak. Itu hak Tuhan. Tidak ada yang bisa mencampuri itu. Lalu kita langsung menjustifikasi orang seperti itu. Lalu kita sudah tahu agama itu adalah jalan untuk mengantar orang bertemu dengan Tuhan. Lalu di agama kita itu diajarkan kita hal-hal yang tidak baik. Menghina, menjelekkan agama-agama lain. Maka saya katakan, jangan Anda mengatakan Paus itu adalah calon penghuni neraka. Tapi ketika Anda berbicara demikian, Anda dan pemimpin-pemimpin Anda itu adalah sebagai calon-calon penghuni neraka. Demikianlah saudara-saudariku terkasih, sedikit ulasan tentang pernyataan ini. Bersalaman dengan Paus berarti bersalaman dengan calon penghuni neraka. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.